Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyatakan bahwa awal beragama adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Karena ma'rifat ini sudah terbukti, dibuktikan oleh para leluhur kita di masa lalu, bisa mengangkat hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Debu yang hina menjadi permata, hina menjadi mulia. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang sedang menapaki perjalanan spiritualnya menuju pada proses pengenalan kepada Allah. Karena lewat itulah ibadah-ibadah syariat kita juga akan disempurnakan kualitasnya. Karena tidak mungkin kita bisa menyembahnya dengan selurus-lurusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, kalau kita tidak tahu dan kenal kepada yang kita sembah. Di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan sebuah kehormatan dalam kehidupan kita, di mana tubuh kita yang diciptakannya kemudian diisi juga oleh beliau sendiri, sehingga tubuh ini menjadi hidup, dinamis, dan kita diberikan banyak pilihan peran dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa membahagiakan banyak orang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaatnya hidupnya untuk banyak orang. Oleh karena itu, jangan menjadi orang-orang yang a priori dalam kehidupan. Lalu kita merasa paling benar, merasa paling soleh, lalu kita menyepelekan peran orang lain. Rumah kita tidak akan pernah bersih kalau tidak ada tong sampah. Tong sampah tuh perannya luar biasa. Rumah kita akan tetap kotor walaupun sudah ada tong sampah, kalau tidak ada orang yang mengangkut sampah setiap seminggu sekali. Yang kadang-kadang dibayar murah oleh kita. Itu pun dibayarnya iuran ke Pak RT. Dan kalau merasa sudah iuran ke Pak RT, rasanya sudah selesai mensejahterakan orang itu. Padahal sampah yang kita buang mungkin saja melampaui kapasitas yang seharusnya. Itulah terkadang kita sering menyepelekan peran orang lain. Kadang-kadang orang kerja di rumah kita sudah tidur pun harus dibangunkan demi untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Karena kita selalu ingin dilayani, lalu kita lupa bahwa sesungguhnya tugas kita dalam hidup ini menjadi seorang pelayan. Kalau kesadaran itu selalu ditumbuhkan pada diri kita, selama kita masih bisa berdiri dan bisa mengambil air sendiri, ambillah air itu sendiri. Kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin sudah tidak bisa dikerjakan oleh kita. Kalau kita sedang menerima tamu, lalu orang kerja di rumah kita disuruh bikin teh manis, wajar karena kita sedang menerima tamu. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau saya lagi sendiri dan bisa mengangkat badan sendiri, mengambil air sendiri, tidak usah menyuruh-nyuruh orang lain. Karena kita sering lupa bahwa dengan membayar orang lain seakan-akan kita sudah memberikan pelayanan pada orang lain. Padahal yang paling bagus dalam hidup itu adalah kerjasama. Jangan kalah sama semut. Semut
ya, walaupun tidak saling kenal tetap kerjasama. Ya, semut walaupun tidak saling kenal tetap bersalaman ya. Manusia kan biasanya mau salaman aja kan banyak memilih ya. Oleh karena itu semoga kesempatan yang penuh berkah ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan sedikit saja berkah dari ilmu yang akan kita dapat, sehingga mengubah kehidupan kita dari hari ke hari menjadi semakin berkualitas. Dan kualitas kehidupan kita bukan diakui oleh kita kualitasnya, tapi dirasakan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau orang yang paling dekat dengan kita tidak merasakan ya cinta dan berkah kita, itu tanda bahwa ada yang gagal dalam kehidupan kita. Jadi rajin-rajinlah melakukan sebuah survei kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, tanya mereka apakah kehidupan saya bermanfaat atau tidak bagi mereka. Jangan menjadi mercusuar yang bagus di luar tetapi ternyata tidak bagus di dalam. Itu sebabnya dalam sebuah kitab suci ada perintah, bersihkan dulu cawanmu yang paling dalam, baru cawan luarmu akan bersih dengan sendirinya. Jadi cawan yang bagian luar itu tidak dibersihkan pun, kalau bagian dalamnya sudah bersih, nanti akan mengkilat sendiri. Oleh karena itu, mari kita menata diri ke dalam terus-menerus untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Para sahabatku yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari kita berterima kasih pada Allah atas hadiah kehidupan ini. Kita sama-sama memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan sepanjang zaman, pribadi yang selalu agung sepanjang sejarah. Kita sampaikan kehormatan untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita awali diskusi pada kesempatan yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah mengalirkan pengetahuan sejatinya kepada kita, mengisi seluruh cawan yang selama ini terbalik atau yang bocor. Kita siapkan cawan kita terbuka seluas-luasnya, biarkan Dia yang Maha Tahu mengaliri pengetahuan ke dalam diri kita. Seraya menyapa asmanya dengan penuh kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang dirahmati Allah, di kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan coba membuka beberapa pertanyaan yang menjadi kegalauan kita bersama. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi konflik kognitif pada diri Bapak Ibu sekalian dikemukakan sejujur-jujurnya. Semoga Allah mengalirkan jawaban melalui kita bersama di sini. Saya persilakan siapa yang mau bertanya. Silakan. Langsung saja. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menanyakan sesuatu kepada Bapak, baiklah di sini saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Des Maliar, yang biasanya dipanggil yang untuk apanya yang gampang dipanggil itu namanya Bundomel gitu Pak, yang mudah untuk dikenal gitu. Kemudian saya berasal dari Padang. Saya pertama-tamanya sebelum saya mengajukan pertanyaan ini, baiklah saya lebih dahulu menyampaikan kenapa saya sampai masuk ke pengajian Bapak yang dikatakan pengajian sesat. Jadi saya sebenarnya sebelumnya udah sering mencari.
Udah kemana-mana sewaktu saya tinggal di Bogor selama 3 tahun, selalu mengunjungi AA Gim setiap minggu. Kemudian ke Arifin Ilham, masih belum puas. Kemudian saya ajaklah teman, bagaimana kalau bisa kita masuk tarikat gitu. Supaya karena ingin merasakan bagaimana kedekatan dengan Allah itu. Tapi setelah masuk masih belum saya merasakan. Kemudian sewaktu Ibu Faridah Hanum ke Padang, setelah saya pindah ke Padang lagi, kemudian Ibu Faridah Hanum yang di Pondok Gede datang ke Padang, katanya, ayo kita ke Padang, kita ngaji ke Solo, tempat Pak Bupati, Pak Samsurahim katanya. Itu ada gurunya datang dari Bandung yang namanya Bapak Saiful Karim. Tapi tidak semua orang bisa mengikuti kajiannya. Jadi saya dengan mendengar yang seperti itu, saya malah lebih itu lagi, mengejar lagi. Kemudian akhirnya saya dapati juga dengan melalui Pak Samsurahim, saya bilang, Pak, saya ingin betul ketemu dengan Bapak nih. Kenapa? Ya saya mendengar Bapak membawa kajian sesat ke Solo. Jadi saya itulah yang membuat saya terinspirasi untuk mau mengikutinya. Ayo kata Bapak, kata Pak Samsurahim. Justru itu saya memasukinya. Alhamdulillah setelah saya mendapatkan jadi murid Bapak, saya merasakan ketenangan dan saya tidak mau mencari-cari lagi. Yang akan saya tanyakan di sini kepada Bapak, bolehkah kita menilai seseorang itu tersesat atau tidak di jalan Allah? Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam hidup ini tidak ada salah benar. Karena salah benar itu pasti berasal dari pikiran kita yang terbatas. Dalam hidup ini yang ada adalah kebenaran. Dan kebenaran itu segala sesuatu yang terjadi karena Allah ridho. Oleh karena itu, saya tidak akan menilai siapa salah, siapa benar. Karena orang yang kita sebut salah pun sebetulnya mungkin belum tidak salah. Cuman dia belum benar. Semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi saya sebelum menjawab pertanyaan ini, ya pertanyaan Bundo Mel, saya tekankan lagi dalam perjalanan spiritual sekali lagi tidak ada salah benar. Tidak ada orang yang salah. Ya. Yang ada adalah orang yang sedang berproses menuju benar. Dan semua berproses secara alami dalam ruang dan waktunya masing-masing. Oleh karena itu, ya, hati-hati untuk tidak menyebut nama dan identitas siapapun dalam perjalanan spiritual kita. Karena semua orang yang kita sebut dan pernah dipertemukan Allah itu menjadi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari. Itu sebabnya biasanya ada sebuah kebiasaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kebiasaan itu begini, ketika kita mendapatkan yang baru, kemudian biasanya kita suka melupakan yang lama. Padahal yang lama itu merupakan jalan untuk mendapatkan yang baru. Oleh karena itu, tolong dipahami dalam hidup kita tidak ada benar salah. Karena kalau kita euforia untuk terjebak pada benar salah, lalu kita juga akan terjebak pada keberpihakan. Lalu kita tidak akan pernah menjadi umat yang pertengahan. Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, tugas kita harus menjadi umat yang pertengahan. Sekali lagi, ya, kita dalam belajar mungkin pernah bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, si C, dan lain-lain. Itu semua adalah berkah. Karena tidak mungkin ada sejarah masa lalu yang harus kita potong. Kita bisa bertemu dengan siapa saja, pasti dengan izin Allah. Dan hebatnya Allah, ketika kita masih perlu belajar tentang ilmu tajwid, akan bertemulah dengan orang-orang yang mengajarkan tajwid. Kalau kita ingin belajar ilmu tentang tilawah,
akan bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan tilawah. Begitu kebutuhan kita meningkat lebih tinggi lagi, kita akan dipertemukan dengan orang yang lebih tinggi lagi. Itulah hebatnya Allah. Makanya Allah tuh selalu mengerti segala kebutuhan kita. Kalau kita masih butuhnya menjalankan thariqah, kita harus membaca la ilaha illallah sekian kali, itu juga tidak salah. Biarkan saja semuanya berjalan apa adanya. Makanya yang sering salah itu adalah pikiran kita yang menilai salah. Jadi itu biarkan semuanya mengalir apa adanya. Sehingga kita tidak terjebak pada proses penghakiman. Nah itu sebabnya ya tadi Bun Domel mengemukakan sebuah pertanyaan yang bagus. Karena dalam hidup kita biasanya sering terjebak pada kebiasaan menilai. Dan pertanyaannya tadi luar biasa. Siapakah sesungguhnya yang berhak untuk menilai seseorang itu tersesat atau tidak? Tentu saja saya juga tidak mau terjebak untuk ya mengikuti pikiran saya. Saya ingin mengangkat sebuah referensi saja dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Quran, pertama ada Quran surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu surat ke-68, itu ayat yang ke-7. Ada ayat yang berbunyi luar biasa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya terjemahkan perlahan ya supaya mengerti. Inna sesungguhnya rabbaka hanya Tuhanmu. Huwa dialah a'lamu yang mengetahui biman dhalla an sabilih, seseorang itu tersesat di jalannya atau tidak. Nah, kata-kata sesat ini menjadi kata yang mengerikan. Karena kita sering menggunakan kata sesat untuk menilai keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Wah, itu ajaran sesat, itu kelompok sesat. Kan suka begitu. Padahal sesat itu aslinya bukan bahasa Arab. Sesat itu aslinya bahasa Indonesia. Pernah nggak ibu bapak tersesat? Barangkali dulu sebelum ada Google Map, ya, cari alamat itu suka bingung ya, apalagi alamatnya tidak jelas. Sebetulnya sesat itu keadaan yang terjadi pada seseorang saat seseorang itu sedang mencari sesuatu, kemudian gara-gara tidak tahu. Jadi sebetulnya sesat itu dalam bahasa Indonesia kondisi yang terjadi pada seseorang gara-gara tidak tahu. Makanya ada kata-kata malu bertanya, sesat di ujian. Bagi mahasiswa, kalau bagi orang yang sedang mencari alamat, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kata sesat itu sudah ada di peribahasa itu. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau saya di kampus diganti, malu bertanya, sesat di ujian. Kalau di kampus. Nah, kalau ibu bapak sedang cari alamat, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi sesat itu gara-gara malu bertanya. Sudah tidak tahu, ya, tidak mau tahu, tetapi merasa paling tahu, betul nggak? Diberitahu tidak mau tahu, kan gitu. Nggak mau bertanya. Akibatnya terjadilah yang disebut dengan sesat. Kita pahami dulu kata sesat. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya itu adalah dolla. Ya, sesat. Nah, siapa yang boleh menilai seseorang itu sesat atau tidak di jalan Allah? Kata Allah sendiri, inna rabbaka huwa a'lamu. Hanya dia Tuhanmu yang berhak untuk menilai seseorang itu tersesat di jalannya atau tidak. Jadi manusia-manusia seperti kita sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menilai orang lain sesat atau tidak. Dan buat apa kita menilai orang lain? Yang paling penting itu kita menilai diri kita sendiri. Nah, kita sering punya kebiasaan merasa sebagai pemegang juru kunci surga, merasa sebagai pemegang juru kunci rumah Tuhan. Seakan-akan kitalah yang paling punya hak untuk memasukkan seseorang ke surga atau ke neraka, suka begitu.
Nah, oleh karena itu marilah kita cermati ayat ini. Yang berhak untuk menilai seseorang itu sesat atau tidak sesat di jalan Allah hanya Tuhan. Nah, yang luar biasa, kalau Bunda Mel nanti lagi santai-santai, coba lihat Quran surat An-Nahl. Di Quran surat An-Nahl, itu surat yang ke-16, itu ayat, ayat 125. Ayat 125, saya bacakan ayatnya secara lengkap. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini bagian terakhir dari Quran surat An-Nahl ini, ya, mengulang kembali apa yang dikatakan di Quran surat Al-Qalam yang saya baca tadi. Persis sama. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cuman bedanya awalnya ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika. Ud'u artinya undanglah. Ud'u artinya ajaklah. Makanya doa yang sebenarnya itu bukan permintaan. Ad-du'a itu artinya adalah undangan. Makanya berdoa kepada Allah bukan mengatur-ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kita. Berdoa kepada Allah adalah mengundang Allah agar Allah ikut serta dalam masalah kita. Bagaimana cara mengundang Allah? Kita mau mengundang pejabat saja ke rumah kita diberesin dulu, dibersih-bersih dulu. Betul nggak? Betul? Mana rumahnya Allah? Mana rumahnya kita? Kan rumahnya kita, tubuh kita sendiri. Kalau kita mau Allah hadir dalam diri kita, ya bersihkan rumah kita, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan tindakan kita, bersihkan cara bicara kita. Kalau itu semua sudah bersih, Dia yang maha bersih, Dia yang maha suci, otomatis akan hadir dalam diri kita. Nah, kesulitan kita menghadirkan Allah cuma satu. Allah yang maha suci disuruh hadir di tempat kita yang belum suci, ya nggak akan hadir dong. Allah yang maha pengasih disuruh hadir pada diri kita, yang pilih kasih, yang gak hadir dong. Allah yang maha penyayang disuruh hadir dalam diri kita, yang sayangnya itu kadang-kadang ya terbilang ada batasnya, gak akan hadir Allah. Allah yang maha lembut disuruh hadir pada diri kita yang kasar, gak akan hadir. Allah yang maha luas disuruh hadir pada diri kita yang sempit, yang gak akan hadir. Nah, kita itu sering lupa memaksa Allah supaya hadir dalam diri kita, tapi tidak mengkondisikan situasi dalam diri kita untuk kehadiran Allah. Makanya kita suka gagal mengundang Allah. Nah, doa artinya adalah undangan. Doa artinya ajakan, bukan permintaan. Nah, makanya di Quran surat An-Nahl ayat 125 ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika. Undanglah manusia ke jalan Tuhan. Siapa yang berhak mengundang manusia ke jalan Tuhan? Ya tentu saja yang sudah tahu jalan Tuhan. Ya, dengan cara apa mengundang manusia ke jalan Tuhan? Satu, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Metode yang pertama adalah bil hikmah. Dengan apa? Dengan keteladanan. Dan hebatnya Quran, ya, mengajak manusia ke jalan Allah bukan dengan ceramah. Mengajak manusia ke jalan Allah bukan dengan dakwah. Yang pertama adalah bil hikmah. Dengan apa? Dengan keteladanan. Nah, itu sebetulnya yang barangkali jangan kecil hati. Kalau kita mengajak orang lain tidak pernah ikut bersama kita, karena mungkin kita hanya mengajak dengan menggunakan gelombang mulut kita. Makanya saya punya cerita yang sangat bagus. Ya. Cerita tentang seorang yang sangat bijak di India namanya Mahatma Gandhi. Suatu saat Mahatma Gandhi itu didatangi tamu. Tamunya seorang ibu dengan seorang anak. Dan anak ini kebetulan sedang sakit. Dan anak ini baru akan sembuh kalau dia itu berhenti makan garam. Jadi datang ke Mahatma Gandhi, kenapa? Karena di India saat itu terkenal apa yang diucapkan Mahatma Gandhi saat itu diturut oleh masyarakat India. Kenapa bisa diturut? Kenapa bisa diturut?
Karena yang diucapkan itu bukan kata-kata saja, sesuatu yang sudah beliau alami, sesuatu yang sudah beliau rasakan. Nah, banyak di antara kita yang mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya hanya berdasarkan kitab dan buku. Itu ilmu katanya. Bukan ilmu yang sebenarnya itu adalah pengalaman. Makanya pengalaman guru yang paling baik. Datanglah ibu itu kepada Mahatma Gandhi dengan anaknya. Lalu disampaikanlah keinginan, Tuhan, saya datang ke tempat Tuhan cuma satu tujuan saya. Anak saya ini sulit berhenti makan garam. Dan kalau dia berhenti makan garam, maka dia akan sembuh penyakitnya. Tolong nasihati anak saya ini. Mahatma Gandhi cuma bilang begini, saya tidak bisa menasihati anak ibu sekarang. Tolong izinkan saya, 1 minggu lagi baru ibu datang ke sini. Tuhan hanya untuk menasihati itu saja, masa menunggu 1 minggu? Ya sudah, akhirnya karena tamu tidak boleh memaksa sohibul bait. Langsung pulang. 1 minggu berikutnya datang lagi ke situ. Tuhan silahkan, barangkali Tuhan mau menyampaikan berapa SKS kuliah pada anak saya. Nunggunya aja 1 minggu. Ternyata di luar dugaan. Dipeluklah anak itu dan dikatakanlah pada anak itu, nak, mulai sekarang berhentilah makan garam. Terkejut ibunya, kalau cuma begitu kenapa tidak minggu yang lalu dikatakan? Apa kata Mahatma Gandhi? Minggu yang lalu saya masih makan garam. Dan 1 minggu selama ini saya berlatih untuk tidak makan garam. Bahkan selamanya setelah ini saya akan berhenti makan garam. Lalu sesampainya di rumah, betul-betul anak ini berhenti makan garam. Apa yang terjadi? Ibunya bingung. Kata-kata itu sering diucapkan oleh ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, bahkan dengan nada yang jauh lebih tinggi daripada nadanya Mahatma Gandhi. Nah, berhentilah makan garam, berhentilah makan garam. Ribuan kata diucapkan setiap hari, tapi anak itu tetap makan garam. Kenapa? Karena kita sering mengira kata-kata kita ini hanya kata-kata. Padahal di balik kata-kata itu ada energi yang dimodulasi. Energi itu adalah pengalaman. Makanya jangan heran ya, di dalam Al-Quran ada kata-kata yang diberi izin bicara oleh Allah. Itu hanya orang-orang tertentu. Siapa yang diberi izin bicara? Yang sudah mengalaminya. Apakah setiap orang diberi izin bicara tentang Allah? Ya tidak. Mereka yang berani-berani membicarakan Tuhan tanpa izin bicara dari Dia. Izin bicaranya apa? Apa surat izin? Bukan. Pengalaman tentang penyatuan dengan Tuhan, itulah izin bicara. Mereka yang tidak merasakan rasanya kopi, pahitnya kayak apa, tidak punya izin bicara untuk bicara rasanya kopi. Mereka yang belum pernah merasakan manisnya gula, tidak punya izin bicara untuk bicara manisnya gula. Karena izin bicara itu harus dari pengalaman. Nah, itu sebabnya hati-hati ya, banyak orang yang berbicara ya, kata-kata saja meluncur tapi bukan dari pengalamannya, tanpa izin bicara. 1000 kata yang keluar dari mulutnya tidak akan mengubah keadaan. Itulah yang disebut dengan bil hikmah. Mengajak manusia ke jalan Tuhan yang paling utama dan pertama adalah bil hikmah. Dengan keteladanan. Jadi sampaikanlah sesuatu apa yang kita rasakan, yang kita alami. Itu sebabnya melakukan perubahan jangan keluar. Kalau kita ingin mengubah situasi di lingkungan terdekat kita, ubahlah diri kita sendiri. Kalau kita sudah baik, kebaikan kita akan beresonansi keluar. Dan itu menjadi hikmah. Itu namanya hikmah. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Baru dengan nasihat. Nah, kalau sudah nasihat, kan seperti ini, ceramah, dakwah, yang isinya nasihat. Itu pun hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami. Makanya tingkat yang kedua itu. Tingkat yang ketiga nih, kalau memang keras hati, ya boleh melakukan jidal. Jidal itu artinya berdebat, berdiskusi. Wajadilhum billati hiya asan, tapi diskusi dengan cara yang baik. Jadi ada 3 cara mengajak manusia, mengundang manusia ke jalan Tuhan. 1 dengan keteladanan, yang kedua dengan nasihat, yang ketiga dengan berdiskusi. Nah, diskusi itu berarti ini dialog, tidak monolog. Makanya forum pengajian kita sekarang dibuka diskusi. Ini dalam rangka mengajak manusia ke jalan Tuhan.
Nah, ketika kita sudah mengajak manusia ke jalan Tuhan, berhentilah dari menilai apakah orang itu tersesat atau tidak. Karena di ayat selanjutnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah lah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, manusia semacam kita tidak berhak untuk menilai orang lain. Jadi sudahlah berhenti saling menilai. Nilai saja diri kita sendiri. Tugas kita dalam kehidupan sekarang tidak disuruh memperbaiki orang lain. Tugas kita dalam kehidupan ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita sudah memperbaiki diri kita sendiri dan berhasil, baru kita dengan sendirinya bil hikmah akan menampakkan perubahan diri kita pada orang lain. Dan orang lain tanpa diajak pasti akan ikut berubah. Nah, inilah konsep yang sangat luar biasa dalam Al-Quran yang mungkin selama ini kita tidak pahami. Itulah penilaian, ya. Pertanyaan dari Bunda Mel tadi dari Padang, ya. Semoga jawaban saya tidak memuaskan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, Allah berseru, ada seruan Allah bahwa kita kalau berhaji dilarang untuk berburu. Sementara di Mekah itu tidak ada hutan. Mohon dijelaskan maksudnya. Terima kasih. Baik, Ibu Willis. Willis ya, Bu Willis. Di Quran itu banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang semacam itu. Yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Harus dilihatnya secara kontekstual. Makanya kalau belajar Quran hanya berbekalkan kamus, apalagi hanya berbekalkan terjemahan Al-Quran itu tidak cukup. Karena Quran itu bukan bahasa Arab ya. Quran itu bahasa Tuhan. Quran itu bahasa jiwa. Dan otomatis untuk memahami Quran harus pakai jiwa. Jadi kalau Quran coba-coba dipahami dengan menggunakan bahasa pikiran yang terbatas, sementara Quran ini adalah bahasa jiwa yang tanpa batas, pasti akan ada ketidaknyambungan. Jadi saya menyampaikan selamat ya, kalau ada kebingungan-kebingungan dalam diri kita ketika baca Quran, itu saya sampaikan selamat. Kenapa? Asal setelah bingung mencari. Yang luar biasa salahnya, sudah bingung diam. Ini kan pertanyaan yang sangat jujur ya dari Ibu Willis. Di dalam Quran ada seruan, janganlah berburu ketika sedang berhaji. Kita kenal yang namanya berhaji, kan pergi ke Mekah. Sedangkan di Mekah, ya, kan tidak ada hutan. Walaupun ada gunung-gunung, terus memang mau berburu ke gunung. Larinya kayak gimana? Batu semua. Dulu waktu saya sebelum ke Mekah, ada informasi dari orang-orang katanya Mekah itu padang pasir. Nyampe di sana kok nggak ada pasirnya? Yang ada tuh kan padang batu. Dan batunya bukan batu yang licin-licin ya. Batunya tuh yang tajam-tajam. Saya membayangkan Nabi Muhammad ya, hijrah dari Mekah ke Madinah dengan jarak kurang lebih sekitar 400 sampai 500 km. Ya toh? Itu dengan jalan berbatuan yang seperti itu. Luar biasa ya. Kalau sekarang kan kita nggak terasa ya. Makanya kalau lagi naik bis dari Madinah ke Mekah, coba rasakan menjadi seperti beliau pada saat beliau menapaki perjalanan dari Mekah ke Madinah, belum ada jalan. Kita sekarang kan tinggal naik bis, tidur aja, udah nyampe kan di Mekah. Beliau itu naik turun ya, mungkin pakai unta, mungkin unta juga tidak selalu bisa ya kalau jalannya terjal, betul? Baik. Di sana tidak ada hutan, di sana cuma ada gunung batu, ya. Gunung-gunung batu itu bukan di Bandung sebetulnya, gunung batu itu di Mekah. Ya. Nah, kok ada perintah? Sepertinya perintah ini perintah yang sia-sia. Janganlah kamu berburu ketika sedang berhaji. Kan jadi sia-sia seakan-akan. Memangnya kalau nggak ada ayat ini orang akan berburu di sana? Nggak ada ayat ini juga orang yang haji nggak berburu kok. Betul? Jadi kalau gitu apakah ini kesia-siaan? Subhanallah.
Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, tidak ada satu ciptaanku yang sia-sia. Kalau kita sekarang melihat sesuatu yang ciptaan Allah sia-sia, karena kita belum bisa memanfaatkannya. Makanya beruntunglah orang-orang yang sudah bisa memanfaatkan semua yang diciptakan oleh Allah. Betul? Iya. Nah, siapa saja yang bisa mengambil manfaat dari apa yang diciptakan oleh Allah, dialah menjadi orang yang paling terhormat. Orang yang bisa memanfaatkan daun-daunan ya, yang jatuh dari pohon atau bekas suguhan saja. Itu kan di Jogja itu jadi apa itu? Minuman ya. Namanya itu wedang uwuh ya. Uwuh itu apa artinya? Sampah. Jadi wedang sampah, dan saya paling senang wedang itu. Warnanya merah ya. Kalau minum itu sore-sore itu sama rebusan pisang ya, sama kacang Bogor itu. Nikmat sekali ya. Wedang uwuh ya. Itu dia bisa mengambil manfaat dari sampah saja, dia punya uang. Kan itu berkah. Makanya manusia yang paling diberkahi di semesta ini, yang bisa mengambil manfaat dari semesta ini sebanyak-banyaknya tanpa merusak alam semesta. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi haji itu ada dua. Satu, haji secara syariat, secara syar'i. Yang kedua, haji secara hakikat. Kenapa ada dua? Karena rumah Allah juga ada dua. Satu rumah Allah yang syariat, satu rumah Allah yang hakikat. Kenapa bisa begitu? Loh, Allah sendiri yang bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi rumah Allah yang sebenarnya adalah kalbu. Kata siapa? Kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau kalbu kan gak ada di Mekah. Kalbu ada dalam diri kita. Jadi oleh karena itu perjalanan menuju rumah Allah ada dua. Satu, perjalanan ke Mekah itu secara syariat. Itu hukumnya wajib. Dan itu diajarkan oleh para leluhur kita. Yang kedua, perjalanan meniti ke dalam diri. Itu perjalanan yang hakikat. Makanya saya jamin ya, siapa saja yang melakukan perjalanan ke sana tetapi tidak melakukan perjalanan ke sini akan timpang. Makanya tidak akan terjadi proses perubahan. Pulang dari sana tetap aja biasa marah, pulang dari sana malah tambah kencang marahnya. Sebelum pergi ke sana pelit, habis dari sana tambah pelit. Betul nggak? Iya. Kenapa tidak terjadi perubahan? Itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut pemahaman saya, di Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama tadi itu, dilarang berburu ketika sedang berhaji, itu sebetulnya lebih banyak pada aspek hakikat. Apa hakikatnya? Ya. Pergi ke Mekah sana, ya, pergi ke Mekah sana, kan tidak mungkin kita bawa alat untuk berburu. Alat untuk berburu kan yang paling utama pertama adalah, mohon maaf ya, anjing. Betul nggak? Kalau kita dengar berburu, pasti di pikiran kita anjing. Yang diburu bisa babi, yang diburu bisa juga rusa kan? Betul nggak? Tapi alatnya kan sama, anjing, betul? Nah, kalau menurut saya ini ayat lebih condong pada perjalanan haji yang hakikat. Saat kita berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya untuk menemui Dia yang meliputi segala manusia, disitulah kita tidak boleh berburu. Berburu pakai apa? Kalau berburu secara syariat pakai anjing, tapi berburu secara hakikat kan pakai nafsu. Dalam dimensi spiritual, nafsu itu betul-betul harus dikendalikan. Makanya ya, dalam upacara kurban, sebetulnya kan hakikatnya yang harus kita pahami adalah kan membunuh sifat-sifat binatang. Jadi mau motong sapi setahun berapa kali, motong kambing setiap tahun, rajin. Kalau kita tidak memotong sifat-sifat hewani pada diri kita. Dan sifat hewani itu wujudnya adalah nafsu. Dan ketika nafsu masih melekat pada diri kita, lalu kita ingin melakukan perjalanan ke dalam, otomatis tidak akan pernah berhasil. Dan itu digambarkan di Quran surat Al-Kahfi. Waktu Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, apa itu gua? Gua itu gue.
Gue tuh aku. Makanya yang hebat kan orang Jakarta. Hebat orang Jakarta itu. Leluhur kita itu di Betawi menyebut saya itu gua. Dari mana? Itu dari surat Al-Kahfi. Gua itu mana? Gua itu kan dari sini ke atas. Coba kalau Bapak Ibu lihat foto, ada gue enggak? Kan yang dilihat wajah. Enggak ada yang lihat pantat. Ada gue enggak di situ? Kan gitu. Begitu ada, oh tenang, merasa paling ganteng. Kan gitu. Pokoknya kalau foto bersama yang paling ganteng gua. Betul enggak? Iya. Itu gua, gue, itu bahasa spiritual. Cuma banyak yang enggak ngerti. Kalau kami ya di tanah Jawa, di tanah Jawa Barat, panggil saya itu apa? Abdi. Abdi. Hebat ya. Dan yang hebat lagi kita, leluhur kita di Nusantara, panggil dirinya sendiri sahaya. Hebat gak? Sahaya, dicepetin kan jadi saya. Makanya kalau bilang saya, itu kan terasa lebih lembut daripada bilang aku. Kalau aku itu menuju pada ego. Coba, hebat leluhur kita itu. Ya, kalau di Arab kan ana. Kalau di Bandung abdi. Abdi itu apa? Seseorang yang siap untuk menjadi pelayan. Luar biasa. Di Betawi gua. Nah makanya ada perjalanan menuju ke gua. Di surat Al-Kahfi saat kita berjalan menuju gua, anjingnya di mana? Masuk gak ke dalam gua? Enggak. Jadi itu juga memberikan cerminan bahwa ketika berhaji meniti ke dalam diri untuk bertemu dengan siapa sejatinya diri kita, anjingnya taruh aja di luar. Dan ternyata di Jawa Barat juga sama. Ya, sejarahnya Sang Kuryang juga temannya kan si Tumang. Si Tumang anjing juga. Jadi ada resonansi tradisi sebetulnya yang luar biasa. Jadi konteks Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama yang mengatakan janganlah berburu ketika kamu sedang berhaji, itu konteks spiritual. Ketika kita sedang melakukan perjalanan ke dalam, jangan ada hawa nafsu. Karena nafsu itu datangnya dari keinginan. Begitu ada keinginan, kita tidak pasrah pada Allah. Yang ada ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kita. Itu nafsu. Nah yang harus dilakukan apa? Berserah diri kepada Allah. Bagaimana berserah diri kepada Allah? Ya terserah Allah. Sudah bisa? Belum berserah diri pada Allah. Iya. Kalau lagi sholat kan doanya bagus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Keren banget itu. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya, ibadahku, sholatku, semua untukmu ya Allah. Kan gitu. Wa bidzalika umirtu, apapun yang kau perintahkan, aku ikut Allah. Gitu. Tapi selesai sholat, mulai mengatur-ngatur Allah. Betul gak? Ketika Allah bisa diatur, bangga sekali. Alhamdulillah doa saya dikabul. Allah mau ngikutin keinginan saya, kan sombong. Merasa sombong gak kalau lagi cerita doa dikabul? Enggak, merasa soleh. Semua orang kalau sedang cerita bahwa dia setelah berhasil mengatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan dia, pasti dia bilang soleh pada dirinya sendiri. Gak ada yang bilang sombong. Tapi sekarang saya tanya sejujurnya, itu soleh apa sombong? Sombong. Padahal kata Allah, ya kata Allah, aku yang paling tahu segala kebutuhan. Makanya bukan tidak boleh meminta. Tapi kalau habis meminta kepada Allah, yang terakhir kata-kata saya, ya Allah. Sungguh dari semua yang aku minta padamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku. Apakah itu baik atau tidak baik, itu semata-mata hawa nafsuku. Oleh karena itu, aku serahkan saja padamu. Apapun yang engkau takdirkan harus terjadi pada diriku, aku yakin itu adalah kebenaran darimu. Sekalipun aku harus menjalannya dengan susah payah.
demi untuk masa depanku. Karena Engkau lah yang paling tahu masa depanku. Aku diciptakan bukan untuk aku, tapi diciptakan untuk Engkau. Ketika dipungkas dengan itu sudah enteng. Sehingga kita tidak menghitung-hitung mana doa yang dikabul, mana yang tidak dikabul. Habis gitu kan lalu pergi ke toko buku agama ya, cari kumpulan doa-doa mustajab kan gitu. Udah gitu kita pun sering konyol ya, pergi ke Mekah pun cari tempat-tempat yang mustajab. Wallah multajam katanya, paling mustajab. Maka ada teman saya katanya multajam mustajab. Kenapa emang? Saya udah doa kemarin, bahkan selama umroh saya gak kemana-mana Pak. Terus kemana? Di multajam aja tiap hari. Terus gimana doanya? Gak ada yang dikabul. Tuh. Ya, kasihan dong kalau hanya multajam, tempat yang multajab. Kemudian kita berdoa di rumah kita gak mustajab. Sepertinya Allah itu ada di multajam, tidak ada di rumah kita. Sedangkan beliau mengatakan, aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau akan dapati wajahku. Bagaimana? Bagaimana dengan ayat itu? Betul? Tuh, makanya sebetulnya kalau di Quran dikatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ya, ajaklah aku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi cara mengajak Allah itu harus penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sekalipun kita mungkin menyampaikan permohonan kepada Allah, harus penuh rasa hormat. Lihat saya semuanya ke sini. Saya punya HP Bapak Ibu. Nah, HP saya taruh di sini ya. Suatu saat ada yang mau pinjam HP saya. Terus saat mau pinjam langsung saja ngomongnya gini, pinjam HP Pak. Sopan enggak? Atau ini punya ibu, ini saya praktekkan ya. Ya, sama punya bunda, pinjam HP ya. Sopan enggak saya? Harusnya kan saya berhadapan dulu dengan yang punyanya. Bunda mohon maaf, mohon izin, apakah saya boleh menggunakan HP Bunda? Kan gitu. Nah, kan berhadapan-hadapan dulu, betul nggak? Baru yang kita tuju kan HP. Tapi tetap harus izin dulu pada yang punya. Sekarang saya tanya, ketika Bapak Ibu minta sesuatu pada Allah, wajah batin kita dihadapkan pada Allah atau pada yang kita minta? Ayo, jujur. Nah itu kan gak sopan, tapi selama ini kemarin diajarin. Rasanya sopan aja. Tapi kalau kita lagi pegang HP, tiba-tiba pinjam ya. Kan pasti marah. Lu gak sopan, harusnya izin dulu dong, kan gitu. Tapi hebatnya Allah gak pernah marah. Walaupun kita begitu gak marah. Betul gak? Tetap saja Allah ngasih. Itu hebatnya Allah. Padahal kita tuh gak sopan. Padahal di Quran syaratnya untuk menghadirkan beliau tadarruan. Yang kedua wa khufyatan. Doa yang paling bagus itu yang khafi, yang tersembunyi di dalam batin. Pernah gak diajarkan doa dalam batin? Enggak. Doanya amin 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 amin. Karena kebanyakan orang begitu kita ikut. Padahal di Quran gak diajarkan. Dua syarat menghadirkan Allah. Satu tadarru, yang kedua khufyat dan tersembunyi. Itu saja penuhi, aduh luar biasa. Bagaimana menghadapkan wajah batin kepada Allah? Kenal juga enggak. Tuh, lagi-lagi kalau kita ingin menyertakan Allah dalam hidup, kenali dulu dong beliau. Ayo, minta tanah, sebidang tanah, di otak kita yang terpikir Allah atau tanah? Tanah. Minta rezeki berlimpah, yang terpikir Allah atau rezeki yang berlimpah? Rezekinya, betul enggak? Kan gak sopan. Itu sebetulnya sudah gak sopan. Tapi kita kalau lagi doa, merasa paling soleh aja. Ada gak orang lagi doa menghadapkan wajah batinnya pada Allah? Ada yang sudah tahu. Tapi kebanyakan kan belum tahu. Belum tahu ilmunya. Masih tertutup kok pandangan batinnya. Selama mata kalbu kita masih tertutup, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa menghadapkan wajah batin kita kepada Allah. Nabi Ibrahim baru mengatakan, ini wajahtu. Aku hadapkan wajahku. Wajhalilladzi fataras samawati wal, pada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Setelah beliau bertemu dengan Tuhan. Silahkan dibuktikan, itu di Quran surat Al-An'am. Lengkap ceritanya.
Ini jadi panjang ya jawabannya. Nah, itu berkenaan dengan itu. Jadi itu perjalanan spiritual meniti ke dalam diri. Gak boleh pakai berburu. Berburu artinya melibatkan keinginan kita sendiri. Makanya jangan terlalu banyak keinginan. Keinginan itu boleh selama keinginan di bawah kebutuhan. Karena apa? Hidup berdasarkan kebutuhan lebih sederhana dari hidup berdasarkan keinginan. Yang suka membuat hidup kita ruwet itu keinginan, bukan kebutuhan. Boleh punya keinginan? Boleh. Selama keinginan masih di bawah kebutuhan. Pak, saya menginginkan mobil yang bagus. Apa mereknya? Alphard. Terus buat apa? Supaya saya bisa istirahat. Supaya lega. Kamu butuh? Butuh Pak. Karena kerjaan saya ya kebanyakan di jalan. Jarang bisa istirahat di rumah. Karena saya pengusaha Pak. Rapat pun di mobil. Oh itu kebutuhan. Boleh. Saya pengen mobil Alphard Pak. Supaya apa? Supaya lega. Kerja di mana? Enggak kerja. Kamu bisnis apa? Enggak punya bisnis. Ya, saya bisnisnya itu aja Pak. Berbagi. Berbagi apa? Ya kadang-kadang saya suka bagian uang. Si A 1 miliar, si B 2 miliar, si C 3 miliar. Hasil apa? Hasil ngelamun. Terus bagian kamu? Ya saya ngelamun lagi. Enggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Baget Pagesa, asal saya dari Palu. Dari Palu ya? Dari Palu. Jauh-jauh tadi dari Padang nih, dari Palu. Sulawesi Tengah. Dari Jakarta. Iya jauh Pak, karena untuk mendapatkan sebuah pencerahan ini Pak. Baik. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan. Saya pernah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa penjelasan yang menceritakan tentang orang-orang kafir itu, orang-orang Bani Israel yang kemudian menindas kaum Bani Israel. Fir'aun itu mereka menindas Bani Israel. Nah, di situ tidak dijelaskan alasan apa penyebabnya sampai Bani Israel ini ditindas. Yang menjadi pertanyaan, mohon kiranya dijelaskan Pak, apa yang melatar belakangi Fir'aun itu menindas Bani Israel. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak cerita di dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada, di An-Nisa ada, di Al-Maidah ada, di Al-A'raf ada, di Al-An'am ada, sampai di Al-Anfal, di At-Taubah juga ada. Itu cerita tentang bagaimana Fir'aun itu menindas Bani Israel. Dan itu sebetulnya bukan sejarah. Bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu saja. Di masa sekarang juga penindasan itu ada. Lalu pertanyaan tadi, mengapa penindasan itu terjadi dan kenapa diizinkan seakan-akan oleh Allah kan? Betul enggak? Karena kalau kita memiliki kacamata yang sempit dalam memandang sesuatu, kan itu menganggap sesuatu yang buruk kan? Betul enggak? Kalau ada penindasan pasti kita mikirnya buruk aja, karena ada yang tertindas. Betul enggak? Padahal yang tertindas itu siapa tahu oleh Allah sedang dikuatkan. Nah sekarang kita akan buka ya pandangan kita supaya bisa melihat konteks itu lebar-lebar. Saya akan berikan contoh yang sederhana. Nanti kalau kita belajar Quran ya, di Quran surat Al-A'raf itu ada cerita panjang tentang bagaimana perjalanan Fir'aun dengan Musa. Nah kalau kita hanya melihat Fir'aun dan Musa sebagai sosok manusia di masa lalu dalam sejarah, berarti kita hanya dongeng sejarah. Sekarang saya mau tanya dulu, Mas siapa namanya? Mas Bagit. Mas Bagit. Mas Bagit pernah nggak rencananya nanti malam mau tahajud? Pernah. Tapi nggak jadi tahajudnya. Siapa yang menghalangi tahajudnya Mas Bagit? Orang lain? Tentara, polisi, atau ada preman masuk ke rumah, atau Mas Bagit sendiri yang bilang ngantuk. Siapa yang suka menghalangi?
Diri sendiri, betul? Diri sendiri. Ya toh? Wah, habis pencerahan kemudian ada keinginan, saya akan rubah diri saya. Saya akan rubah sekarang. Wah, semangat ya. Semangat di tempat pencerahan. Sampai rumah ternyata lain lagi. Lain lagi. Ya. Diajak teman ke sana mau, diajak teman ke sini mau, ya. Mulai sekarang saya akan tekun beribadah, misalkan gitu. Tapi kemudian tidak terjadi. Siapa yang menghalangi Mas Bagit sampai tidak jadi beribadah? Diri sendiri, oke? Ini kita kasih contoh dulu supaya kenal sama Fir'aun. Karena kalau kita ngomongin Fir'aun jadi dosa. Karena saya tidak mau di tempat seperti ini kita ngomongin Fir'aun. Lebih bagus Fir'aunnya kita hadirkan dulu. Kalau kita ngomongin di depan Fir'aun kan berarti kita tidak menggunjing. Betul nggak? Iya. Saya nggak mau cerita iblis kalau iblisnya nggak dihadirkan. Makanya saya hati-hati kalau ngaji. Sebelum saya ngomongin iblis, iblisnya saya hadirkan dulu. Ya? Oke. Siapa tadi? Diri sendiri. Sudah mulai kenal sama Fir'aun. Kan Fir'aun itu digambarkan di Quran adalah manusia yang suka membunuh laki-laki dan membiarkan hidup-hidup perempuan. Itu diulang-ulang loh di banyak ayat. Fir'aun itu selalu digambarkan sebagai sosok yang suka membunuh laki-laki dan membiarkan hidup-hidup perempuan. Laki-laki yang dimaksud adalah urusan rohani. Kalau di Quran ada kata laki-laki itu pasti cerita urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita pasti cerita urusan jasmani. Urusan jasmani dibiarkan hidup, urusan rohani dibunuh. Kalau diajak mancing, diajak hura-hura, diajak apa, begitu mudah hidup tuh perempuan. Tetapi diajak memperbaiki diri ke dalam supaya tambah sabar, tambah bijak, ya, tambah dewasa, tambah rajin ibadahnya. Biasanya banyak hambatan. Siapa yang menghambat? Kan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya Musa dan Fir'aun itu serumah. Musa ya di sini, Fir'aun juga di sini. Terserah siapa yang menjadi khalifah. Kekhalifahan semesta kecil ini mau diserahkan pada Fir'aun, mau diserahkan pada Musa, terserah kita. Tapi begitu diserahkan kepada Fir'aun, maka disitulah akan terjadi penindasan. Jadi siapa yang suka menindas kita? Diri sendiri. Jadi kalau begitu, Fir'aun sudah hadir di ruangan ini? Iya. Nah jadi sekarang saya akan bicara Fir'aun jelas-jelasan. Karena tidak membicarakan Fir'aun, tidak menggunjing Fir'aun. Ada pengajian menggunjingkan Fir'aun, itu dosa. Nah, di Quran itu banyak sekali cerita tentang itu. Dan Fir'aun juga bisa saja datang dari luar diri kita. Bisa. Tapi kebanyakan sebutnya dari dalam diri kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, api itu banyak di luar kita. Tapi kebakaran hanya terjadi oleh api yang di rumah kita. Betul enggak? Iya. Kebakaran rumah biasanya terjadi karena api yang ada di rumah kita. Jadi biarkan orang-orang di luar marah-marah sama kita, no problem. Yang penting jangan sampai ya api yang ada di dalam rumah kita ini membakar diri kita. Karena yang paling berbahaya api yang di sini. Paham? Oke. Nah, sekalipun ada penindasan dari luar diri kita, percayalah. Penindasan itu seperti batu yang sedang dilemparkan ke rumah kita. Kalau ada orang yang melemparkan batu ke rumah kita, kumpulkan aja batu itu. Siapa tahu jadi rumah. Nah biasanya suka dikumpulkan gak batu itu atau diganti batu yang besar dan dilemparkan lagi? Nah itulah kita. Itulah Fir'aun tuh. Jadi kalau Fir'aun tuh ya kalau dilemparin batu, ya bukan dikumpulkan, itu batunya diambil lagi, bahkan dilemparkan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan orang melempar.
Musa enggak. Kalau Musa tuh cerdas. Kalau dilemparin batu, sama Musa lumayan kumpulkan. Coba kalau ada orang melempar menyimpan kotoran sapi di depan rumah kita, persis di depan pintu. Kotoran sapi 1 ember. Saya tanya Bapak Ibu, ini ngecek Firaun apa Musa? Diapakan itu? Hah? Itu Musa. Udah jadi Musa sekarang gara-gara bertanya itu. Kalau yang cerdas, alhamdulillah ada yang ngasih pupuk, betul nggak? Ya sudah, ya beli pupuk kan mahal, kasih aja pohon jeruk, pohon anggrek semua kasih pupuk kan lumayan, betul nggak? Tapi kalau yang berjiwa Firaun tidak, begitu dikasih kotoran sapi, anaknya semua suruh berak, buat nambah. Khusus kali ini anak-anak berak jangan di toilet. Di mana? Di sini. Ini kita kirim lagi ke tetangga kita nih. Kan gitu. Itu Firaun. Ayo. Di ruangan ini banyakkan Musa, banyakkan Firaun. Insya Allah banyakkan Musa ya. Atau setengah Musa, setengah Firaun. Itu namanya musafir ya. Nah saya kasih tahu. Ini ada satu ayat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya luar biasa ini. Wa arasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa maghari bahallati bibarakna fiha wa tammat kalimatu. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu 2. 1 negeri bagian timur, 2 negeri bagian barat yang telah kami berkahi. Timur itu selalu berhubungan dengan urusan jasmani. Barat selalu berhubungan dengan urusan rohani. Makanya kiamat, tanda-tanda kebangkitan kesadaran, itu matahari terbit dari barat. Bukan matahari yang itu. Matahari terbit dari barat itu matahari rohani. Matahari sejati yang terbit di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya tubuh kita tuh bercahaya. Kalau tahu. Kalau enggak ya gelap aja. Di tubuh kita tuh bintangnya banyak, tak terbatas. Bulannya purnama terus, tak terbatas. Mataharinya pun luar biasa. Bagi yang tahu, kalau yang masih gelap gulita sih gak akan tahu. Makanya sholatnya suka mikir kemana-mana kan, ya gitu, gak ada rasanya. Ya, habis gitu juga masih sombong. Mulai membicarakan orang yang gak sholat. Luar biasa ya, sholatnya masih kayak gitu, udah mulai menilai orang lain yang gak sholat. Sholat dia juga kata Quran mungkin aja masih kategori sholatnya orang munafik. Karena belum bisa mengingat Allah sebenar-benarnya ingat. Itu Quran surat An-Nisa ayat 142. Ini janji dari Allah, akan aku wariskan kepada kaum yang ditindas itu negeri bagian timur dan negeri bagian barat. Jadi ternyata penindasan, kalaupun itu ada, tujuannya cuma satu. Untuk memberikan izin kepada kita untuk menjadi pewaris bumi bagian timur dan bagian barat yang diberkahi. Timur itu berhubungan dengan dunia, barat berhubungan dengan akhirat. Timur itu berhubungan dengan jasmani, barat itu berhubungan dengan rohani. Makanya siapa saja yang mengejar Allah dalam hidupnya, dia akan dapat 2, Allah dan dunia. Siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan 2, Allah dan dunia. Pilihan ada pada diri kita, mau mengejar, mau dapat dua-duanya atau hilang dua-duanya. Makanya kalau kerja jangan cari uang, cari yang punya uang. Memang beda? Beda. Kalau kita kerja cari uang, sambil kerja mikirin uang. Kalau kita kerja mencari yang punya uang, sadar saat kerja, ya Allah, aku bekerja di sini bukan kebetulan. Aku yakin aku diperjalankan di sini, di perusahaan ini, karena Engkau hendak menggunakan tanganku untuk berkarya di sini. Aku berkarya di sini menghasilkan karya apapun karena aku sedang menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta dan kasihmu. Kerja di pabrik roti penuh dengan rasa cinta. Bikin roti dengan cinta, beda dengan bikin roti marah-marah. Betul enggak? Rasanya beda. Ya, rasanya beda. Coba kita datang berkunjung ke rumah orang yang nyuguhin sesuatu udah enggak senyum. Betul enggak? Cara menyajikan piringnya pun terasa gitu. Dek, nah gitu. Kesini, padahal yang bunyi meja, tapi bunyinya ke sini. Dek, gitu ya. Cara menyajikan sendoknya, luar biasa. Kayak musik apa tuh? Pokoknya luar biasa. Itu kerasa.
itu makanannya langsung nggak enak. Saya masih ingat ya, ibu saya mengajarkan kalau bikin sayur katanya lagi marah-marah itu basinya lebih cepat. Dan kalau bikin sayur dengan cinta, penuh cinta kasih, 2-3 hari tidak basi. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan penemuan Profesor Masaru Emoto, kan sayur isinya air. Karena kalau marah berarti struktur kristal airnya juga tidak bagus. Basinya lebih cepat. Tapi dengan penuh cinta kasih, struktur kristal air yang ada di sayur itu jadi kristal. Kristalnya heksagon, indah. Otomatis airnya bahagia. Air yang bahagia tidak mungkin menyakitkan. Kalau orang bikin sayur, kemudian habis bikin sayur, kemudian serumah mencret, itu pasti gak ikhlas. Loh kok bisa begitu? Itu ilmu nujum atau apa? Enggak, ini sains. Ini sains. Sains, ya, bukan ilmu nujum. Ya, ini sains. Jadi, ya, Mas Bagit, kembali lagi pertanyaan Mas Bagit tadi, ya, kenapa penindasan mesti ada? Penindasan itu adalah palu untuk membuat baja menjadi berharga. Jadi kalaupun suatu saat kita harus tertindas dalam kehidupan ini, percayalah, penindasan itu bukan musibah. Bisa menjadi berkah bagi orang yang bisa mengelolanya. Makanya dalam hidup ini sebetulnya yang paling penting adalah kecerdasan kita untuk mengolah dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk kebaikan kita. Toh pada akhirnya kan kita bisa melihat kehidupan kita lebih baik, bukan? Itu pada akhirnya. Baik, itu jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah, maaf, nama saya Arifuddin Ismail. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah pernah mengirimkan taufan belalang, kutu, katak, dan darah. Apakah ini benar-benar terjadi atau kiasan? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Ya. Allah memberikan pilihan pada kita. Kamu mau tahu segala sesuatu dariku dengan perumpamaan atau senyata-nyatanya? Kan gitu Allah menawarkan. Kepada kamu akan aku beritahu segala sesuatu senyata-nyatanya. Tapi kepada orang yang di sebelah luar bisa jadi diberitahu segala sesuatu dengan perumpamaan. Di Quran surat Al-A'raf memang ada cerita. Ada cerita suatu saat ada sebuah kaum yang dikirim oleh Allah topan. Dan topannya itu aneh. Pertama topan belalang, yang kedua topan kutu, yang ketiga topan katak, yang keempat topan darah. Gimana tuh topan darah? Kan kita belum pernah kenal ya. Selama ini kan yang namanya topan itu angin. Betul nggak? Tapi di Quran topannya itu bukan angin. Saya tunjukkan ya. Di Quran surat Al-A'raf, itu kalau kita baca surat Al-A'raf, itu ayat 133. Ada kata-kata yang indah seperti ini. Fa'arsalna alaihimut tufan. Tufan itu bahasa Arab. Tufan itu sudah jadi bahasa kita, taufan. Topan. Ya. Topan apa? Wal jaroda. Yang pertama topan belalang. Yang kedua wal kummala. Kumal. Diterjemahkan kutu. Emang kutu itu sukanya tempat kumal. Orang yang kumal rambutnya kan biasanya banyak kutunya. Yang kurang rajin keramasnya itu banyak kutunya. Ya, makanya mohon maaf kalau nyampe di rumah ya buru-buru dibuka. Nanti jadi banyak itu. Jadi kandang kutu ya. Nggak apa-apa kalau kutu yang di sini bukan topan kan. Ini topan kutu ya. Kumal wal kumala wadofada wadofadi. Dofadi itu katak. Kemudian ya wadama dama itu darah. Jadi ada 4 jenis tofan yang akan dikirimkan. Nah kalau kita belajar Quran itu nggak bisa dikupas satu ayat begitu saja. Ini ada rangkaian ceritanya.
Siapa sesungguhnya ini? Nah, sesungguhnya ini sedang cerita tentang ya Bani Israel, ya, orang yang berjalan menuju Tuhan, tetapi dalam perjalanannya lebih banyak mengikuti Fir'aun daripada mengikuti Musa. Kita sudah benar ya berjalan menuju Tuhan. Ingin menuju kepada Tuhan karena memang tujuan kita adalah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan menuju Tuhan lebih banyak mendengar suara-suara Fir'aun daripada suara-suara Musa. Saya sekali lagi menekankan Fir'aun yang saya maksud bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itu biarkan sudah berlalu. Itu sejarah. Tapi Fir'aun dalam kehidupan yang sekarang ada. Di mana? Di sini. Energi negatif yang ada pada diri kita itu Fir'aun. Dan energi positif yang ada pada diri kita itu Musa. Supaya kita tidak usah ngurusi orang lain. Urusi diri kita sendiri. Energi negatif ada pada diri kita? Ada. Pikiran negatif pada diri kita? Ada. Energi positif juga ada. Cuman terserah energi mana yang mau kita biarkan tumbuh berkembang. Lebih lebat dalam diri kita. Kan itu pilihan kita. Kalau ingin tumbuh energi negatif ya tentu saja. Harus banyak ya melakukan tindakan-tindakan yang kalau ingin tumbuh yang positif, banyaklah melakukan tindakan-tindakan yang positif. Pikirkan yang positif. Ya toh? Katakan yang positif. Dan lakukan yang positif. Ketika kita memikirkan yang negatif, membicarakan yang negatif, melakukan yang negatif, jangan salah dalam diri kita. Yang akan banyak itu adalah bisikan-bisikan Fir'aun. Sehingga dia selalu saja menghalangi perjalanan ruhaniah kita. Mau sabar susah. Mau lapang dada susah. Mau ikhlas susah. Susah. Kenapa? Oke. Pertama, saat kita mengizinkan diri kita diserang oleh energi negatif dari diri kita. Satu, kita mengizinkan topan belalang datang pada diri kita. Belalang itu ya kalau sudah menyerang tanaman, itu tanaman tuh sebentar dia loncat ke situ gundul, sebentar loncat gundul, sebentar loncat gundul. Kalau sudah diserang belalang gundul itu, padi saja kalau diserang belalang itu seperti pakai arit itu. Patah itu. Kemana? Bukan sekedar dijatuhkan ke bawah. Kalau tikus dia gigit dia jatuhkan ke bawah. Kalau belalang dimakan. Dimakan. Dan kalau topan belalang yang datang banyak sekali kan habis dimakan. Apa maknanya? Maknanya tanaman-tanaman yang kita tanam dalam diri kita itu akan habis dimakan oleh topan belalang. Sedikit kebaikan yang pernah kita tanam habis. Sedikit kesabaran yang pernah kita tanam habis. Betul gak? Iya. Dihabiskan oleh apa? Dihabiskan oleh pikiran, kata-kata dan perbuatan kita sendiri. Nah kita itu sering tidak sadar. Karena kita jarang muhasabah. Tahu-tahu nanti kita termasuk orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kita merasa tabungan kita banyak. Hal yang sederhana saja. Kita banyak mungkin melakukan kebaikan. Tapi pada saat yang bersama kita sering menggunjingkan keburukan orang lain. Makanya ketika kita sedang menggunjingkan keburukan orang lain. Bukan sekedar kita sedang memakan bangkai darah saudara kita sendiri. Tapi yang paling berbahaya adalah memindahkan, mentransfer seluruh kebaikan kita pada orang yang kita bicarakan. Dan mentransfer seluruh keburukan kepada buku amal kita. Apa yang terjadi? Kalau seluruh kebaikan ditransfer ke sana, seluruh keburukan mereka ditransfer ke kita. Kan di buku amal kita yang ada adalah perilaku-perilaku buruk yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Tetapi dipindahkan oleh kejahatan kita menggunjingkan orang lain. Hati-hati dan itu sangat menggugurkan. Itu topan belalang sebetulnya. Dan itu akan menggerogoti seluruh tanaman-tanaman kebaikan kita. Yang namanya belalang, apa saja yang ditanam itu dimakan. Belalang. Yang kedua kutu. Kutu itu apa? Aduh kutu. Kalau orang banyak kutu di kepalanya biasanya ngapain dia? Gitu kan? Iya biasanya. Sambil garuk-garuk kan kemudian ada yang kepegang langsung gigit kan gitu. Kutu itu gatal. Kalau orang diserang kutu, gatal. Orang ngomong gini, dikomentari.
Orang melakukan ini dikomentari. Pokoknya nggak ada yang benar bagi dia. Semua salah aja dikomentari. Gatal. Maaf ya. Kegatelan untuk berkomentar kepada kejelekan orang lain itu tanda jiwa kita sakit. Ini bukan cerita kutu yang itu. Kutu yang itu semprot aja pakai baygon mati kok. Tapi kutu yang ini susah nyemprotnya. Betul nggak? Susah nyemprotnya. Makanya saya jelaskan secara detail. Apakah ini kiasan seperti pertanyaan Ayah Arif tadi? Ini kiasan atau yang sebenarnya? Bagi saya ini kiasan. Kiasan. Karena kutu yang sebenarnya nggak berbahaya kok. Yang berbahaya itu adalah kiasan. Belalang yang biasa nggak berbahaya. Tapi belalang ya, segala perilaku kita yang menggerogoti semua tanaman-tanaman kebaikan kita, itu yang menghancurkan kita. Makanya hidup nggak maju-maju. Jadi gundul aja. Makanya ada lagu Gundul Pacul. Hidupnya jangan gembelengan. Wakul ngelimpang. Kalau sudah bakulnya ngelimpang, karena gembelengan, ya sudah. Kalau sudah ngelimpang itu kan berantakan. Dunianya berantakan, akhiratnya berantakan. Kalau sudah dunianya berantakan, merembet. Ya, mana pekerjaannya berantakan, keluarganya berantakan, ibadahnya berantakan, bermasyarakat juga berantakan, semua berantakan. Kenapa? Tuh, ada yang salah. Ada yang salah. Baik, ngerti sekarang kutu? Ya, kutu itu apa? Yang suka bikin gatel. Suka diserang kutu nggak Bapak Ibu? Suka. Di sekitar kita ini banyak nggak kutu? Biasanya kutu suka munculnya di mana itu? Di televisi. Di mana lagi? Di pasar. Di mana lagi? Di tempat kerja. Di mana lagi? Di rumah. Oh, di arisan. Mungkin. Ini bukan menduga ya. Di arisan. Tapi jangan lupa loh, kutu juga bisa muncul di tempat-tempat yang kita sebut tempat ibadah. Yang enggak ada kutu di sana. Ada. Loh, itu kebencian yang ditebar. Kemudian kita jadi benci, gatal pada orang lain. Bahkan menghalalkan adalah orang lain, bukan kutu itu. Itu kutu itu. Ya Allah. Baru sadar ya, ternyata kutu banyak ya. Iya, kutu yang di kepala, beli sampo. Kalau enggak ya udah, beli itu aja. Beli baygon, semprot aja udah. Atau digundulin sekali ya. Iya, kan kutu itu akibat apa? Jorok. Kutu itu akibat jorok. Saya yakin orang yang keramasnya rajin, apalagi wangi kepalanya, nggak ada kutu. Makanya kutu disebutnya juga bahasa Arab, wal kumal. 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 Ya kumal itu caludi kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Itu. Dan kalau kutu itu ya sudah ada di situ, beranak pinak, kan menimbulkan dampak. Dampaknya jadi gatal. Nah, kutu yang itu pun tidak berbahaya. Karena yang paling berbahaya adalah ya informasi yang buruk, fitnah-fitnah, isu, berita hoax, itu bagi saya kutu. Makanya banyak orang yang kena serangan hoax kemudian gatal. Betul nggak? Dan anehnya berani menginvestasikan pulsa dan kuota untuk menebarkan kebencian pada orang lain. Luar biasa. Investor itu. Nah, yang ketiga adalah katak. Hebat. Wadofadi, katak. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Nah, katak itu biasanya suka merasa asik sendiri, hebat sendiri, padahal tempurungnya sendiri. Ya, nyanyi-nyanyi sendiri, nggak pernah rekaman. Ya, iya, tapi dia bilang paling baik nyanyinya. Mau nyanyi sendiri, yang didengar juga sendiri. Itu katak. Katak itu yang suka asik sendiri, merasa benar sendiri, merasa paling soleh sendiri. Kalau ngomong merasa yang paling hebat sendiri. Itu katak itu sebetulnya. Karena itu kurang pergaulan. Makanya kurang pergaulan, bahasa Arabnya kuper. Itu bahasa Arab itu. Iya, kata dasarnya kafir.
Iya, kafir, koper, kiper itu sama sebetulnya sejenis. Nah, kurang pergaulan itu sebetulnya akibat kurang piknik. Iya, jarang jalan-jalan, ya. Iya, katak itu kan diam aja di tempurung, kurang jalan-jalan. Ya, coba kayak burung bangau, terbang kemana, ya? Dan untuk jalan-jalan yang paling gampang kan terbang. Ya, yang terbang itu, ya, mohon maaf ya. Untuk ngaji pun tuh dari Palu datang ke Jakarta, terbang. Karena kalau di Palu terus mungkin kan, ya khusus untuk Mas Bagit, siapa tahu kan malah jadi katak, betul nggak? Dan ternyata katak itu topan. Berarti jumlah katak banyak apa enggak? Banyak. Iya. Baru ngaji di musola aja beberapa minggu, besok kan udah pakai ubal-ubal, ya. Bukan merendahkan, walaupun ada motivasi, sampaikan walaupun satu ayat, itu salah kaprah. Baru apal satu ayat, besok udah ceramah, hati-hati menerjemahkan hadis itu. Sampaikan walaupun satu tanda. Makanya ngaji jangan salah. Ayat itu bukan ayat. Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tanda. Sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Ya tanda Allah. Kalau sudah tahu satu tanda Allah, sudah tahu Allah. Kalau mau menyampaikan sesuatu, tahu dulu Allah. Baru boleh menyampaikan. Bukan hafal 1-2 ayat menyampaikan, itu keliru. Makanya rusaknya pelajaran agama itu oleh orang yang terbuka mulutnya, mata kolbunya masih tertutup. Terbuka mulutnya, pikirannya masih tertutup. Kan itu yang merusak. Makanya saya katakan, hanya di dalam Allah kita bisa bersatu. Saya sedang berbicara persatuan, bukan kesatuan. Karena kesatuan adalah menyamaratakan keberagaman. Menyatukan keberagaman, itu kesatuan. Tetapi kalau persatuan, saling menghargai keberagaman. Biarkan semua apa adanya, kita saling menghargai perbedaan. Makanya untuk saling menghargai perbedaan, ajaran para leluhur kita, ajaran Tuhan kita, yang paling utama apa? Nikah. Kenapa nikah disebut setengahnya agama? Karena di nikah itulah latihan pertama kita menerima perbedaan. Istri kita berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya, berbeda cara menyelesaikan masalahnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda hobi makanannya, berbeda hobi olahraganya, berbeda hobi buku yang dibacanya. Bayangkan, dibikin satu kasur. Makanya orang yang di luar gagal menerima perbedaan. Saya yakin di rumah tangganya pasti gagal menerima perbedaan. Karena kalau gagal di luar, karena gagal di dalam. Ulangi sekali lagi. Agama, semua agama mengajarkan kita nikah. Bahkan di Islam, nikah adalah setengah agama. Bahkan diakui oleh Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku. Kenapa? Nikah itu latihan menerima perbedaan. Kalau kita bisa berhasil di rumah menerima perbedaan, apapun pasangan hidup kita, terima seutuhnya. Jangan diterima lebihnya, kemudian ditendang kekurangannya. Sampai keluar, baru kita menjadi toleran. Semua orang yang tidak toleran di luar, saya yakin orang yang bermasalah di rumahnya. Tapi orang yang sudah bisa menerima apapun keadaan suami saya terima saja. Ya. Bahkan sudah bisa mengatakan suami saya adalah profesor saya. Suami saya adalah guru spiritual saya. Oh, itu udah keren itu. Kalau sudah bisa begitu, istri saya adalah profesor saya, istri saya adalah guru spiritual saya. Itu udah keren tuh. Sudah mulai itu tumbuh kesadarannya. Saya yakin orang yang semacam ini di luar juga toleran. Tidak mungkin ya gagal untuk menerima perbedaan. Maka yang dibutuhkan bangsa kita sekarang adalah persatuan. Bukan kesatuan, persatuan. Karena apa? Persatuan adalah menerima semua keberagaman. Makanya lihat ya. Falsafah leluhur kita. Kita harus harus memiliki keikaan dalam kebinekaan. Itu persatuan, bukan kesatuan. Makanya banyak yang kadang-kadang asal ngomong kesatuan, hati-hati. Kesatuan dan persatuan itu berbeda. Dan yang paling penting yang harus kita munculkan di negara kita ini adalah persatuan.
saling menghargai perbedaan. Itu keren. Katak ya. Dan yang terakhir adalah darah. Darah itu kan simbol dari kebencian, simbol dari kejahatan. Makanya siapapun orang yang dikuasai oleh Fir'aun di dalam dirinya, maka akan muncul yang 4 tadi. Pertama belalang, yang kedua kutu, yang ketiga katak, yang keempat darah. Hebat sekali Quran. Dan kalau kita bisa mengkajinya secara pragmatis, nilai-nilai Al-Quran itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Ya. Masih ada pertanyaan? Sebentar. Oke. Boleh. Masih ada 5 menit lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lis dari Jakarta mau bertanya tentang lambang negara kita itu burung Garuda. Apakah ada pesan-pesan spiritual di dalamnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita terkenal dengan bangsa spiritual. Leluhur kita itu termasuk bangsa yang sudah tinggi ya, tingkat peradabannya terutama dalam hal spiritual. Ya tentu saja semua simbol-simbol yang diwariskan kepada kita itu semua pasti ada maknanya. Contoh kenapa bendera kita merah putih. Kan merah putih itu melambangkan teman sejati kita waktu di rahim ibu. Teman kita di rahim ibu ada 4. 1 ketuban, 2 ari-ari, 3 darah merah, 4 darah putih. Makanya darah merah dan darah putih disebutnya juga Purwadaksina. Itu adalah titik asal kita. Jadi merah putih itu adalah teman sejati kita waktu di rahim. Makanya darah 2, darah merah, darah putih. Dan itu kemudian menjadi simbol negara kita. Kenapa merah dan putih? Supaya kita tahu dengan asal muasal kita. Kan kita asal dari ibu kita. Saat keluar dari ibu kita dalam keadaan suci. Pulang nanti harus dalam keadaan suci. Makanya dalam kitab-kitab suci manapun banyak dikatakan untuk mendapatkan surga kita harus memiliki keadaan seperti anak. Kan gitu. Karena anak itu penuh dengan sukacita. Betul enggak? Tidak ada rasa cemas. Itu. Kenapa lambang negara kita kok burung Garuda? Subhanallah. Cerita tentang burung itu luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa buka Quran surat Ali Imran. Di ayat ke-49 ada cerita tentang pertemuan antara Rasulullah dengan Bani Israel. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan cara terbang kok. Bukan terbangnya tubuh, tapi terbangnya kesadaran. Makanya melihat dari ketinggian dengan menggunakan sayap burung itu berbeda dengan melihat dari dekat. Jadi kalau bangsa kita lambang negaranya adalah burung Garuda, kita sedang diajarkan leluhur kita untuk belajar melihat sesuatu dari ketinggian, dari sudut pandang yang lebih tinggi. Makanya itulah bangsa kita, supaya kita tidak menjadi bangsa yang picik. Makanya harus sering-sering terbang. Nabi Muhammad juga mengajarkan terbang. Pergi ke Sidratil Muntaha. Ya toh? Kan dari Baitul Maqdis, dari Al-Quds. Kemudian pergi ke Sidratil Muntaha. Dari tempat yang suci baru menuju kepada kesadaran yang tertinggi. Jadi kalau untuk mencapai kesadaran yang tertinggi harus dari tempat yang suci. Al-Quds. Coba lihat perjalanannya. Masjidil Haram, Al-Quds, baru tempat yang suci. Enggak terbang dari Masjidil Haram. Baru terbang dari Al-Quds, dari tempat yang suci, baru. Yang terbang apa? Bukan tubuhnya, tapi kesadarannya. Jadi kita ini sebetulnya punya kemampuan untuk terbang. Terbang kesadaran kita ke langit-langit yang paling tinggi. Dan itulah pesan yang luar biasa dari lambang negara kita. Semoga kita bisa menangkap pesan itu. Dan kita pun bisa terbang setinggi mungkin. Melihat sesuatu dari ketinggian berbeda dengan melihat sesuatu dari tempat yang dekat. Itu barangkali pesannya. Pertanyaan luar biasa. Mungkin tidak semua pertanyaan Bapak Ibu mohon maaf bisa dijawab sore ini. Semoga semua jawaban ini menyebabkan Bapak Ibu bingung dan tidak puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.